Baik, selamat sore Bapak dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Jaya Damani SST MBA. Kali ini saya akan melakukan video singkat wawancara tentang cara pengaplikasian Canva sebagai portofolio makeup. Perkenalkan, nama saya itu Simanjuntak dari kelas C dan narasumber saya. Perkenalkan, saya Ade Raden Sembolon. Saya merupakan makeup artist yang dimana saya juga seorang mahasiswi di Universitas Negeri Medan dengan program studi pendidikan Kakak Rias. Eh, Kali ini kami melakukan wawancara. Tempatnya berada di tempat kerja kami sendiri karena kebetulan Kak Ade ini sebagai partner saya sebagai MUA juga. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ade karena sudah mau melakukan sesi wawancara bersama saya. Nah, tujuan wawancara ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan Canva sebagai media portofolio makeup dalam berinteraksi dengan klien. Baik nih, sebelumnya Kak Ade boleh nggak memperkenalkan diri secara singkat tentang latar belakang dan pengalaman Kak Ade sebagai MUA? Ketertarikan saya di bidang kecantikan dimulai saat saya duduk di bangku SMK kelas 1. Nah, di mana minat tersebut saya kembangkan sampai akhirnya saya memilih pendidikan di bidang tata rias. Saat ini, saya akan mengasah kemampuan saya untuk memberikan hasil riasan yang terbaik di setiap kesempatan. Nah, sebelumnya ini, Kak Ade udah pernah nggak sih menggunakan aplikasi Canva sebagai portofolio makeup? Untuk sebagai portofolio makeup, saya belum pernah menggunakan Canva, namun untuk tugas-tugas dan kampus mungkin saya menggunakan Canva. Oh, jadi belum pernah sama sekali ya? Belum, untuk portofolio belum. Nah, tujuan saya untuk melakukan wawancara ini, saya mau menjelaskan cara pengaplikasian Canva sebagai media portofolio makeup dalam kita berinteraksi dengan klien. Karena pastinya portofolio makeup ini sangat penting bukan? Nah, apakah Kak Adinya bersedia nih ya saya jelaskan gimana sih aplikasi Canva ini dan cara pengaplikasiannya? Boleh, untuk menambah pengetahuan saya juga. Oke. Nah, sebelumnya itu aplikasi Canva ini seperti ini ya teman-teman. Kak Adinya boleh lihat ya ini. Nah, setelah kita buka, nah di sini itu menyediakan berbagai template ya yang biasanya Kak Adi pakai untuk presentasi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakannya sebagai portofolio makeup. Nah, tampilan Canva itu seperti ini ya. Jadi, ketika kita klik Canva ini banyak sekali desain-desain apapun yang bisa kita cari sesuai kebutuhan kita di dalamnya gitu. Nah, misalnya nih kita mau cari promosi makeup. Nah, dia bakal menyediakan berbagai template, desain, ya tergantung kita nih, kita mau nyari template apa ya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya seperti ini. Kalau kita scroll itu masih banyak banget gitu loh desain-desain yang disediakan oleh Canva ini. Jadi sangat bermanfaat banget itu untuk portofolio makeup. Nah, sebagai contohnya nih, misalnya nih, kita mau buat press list makeup sendiri. Nah, dia akan menyediakan banyak desain press list makeup, jadi tinggal kita pilih aja. Nah, sebagai contohnya itu, ini ada yang udah saya edit sendiri, press list makeup saya sendiri. Nah, contohnya ini tuh seperti ini. Jadi ini proses makeup di mana di sini udah lengkap semua bagian makeup gitu. Nah, sebagai contohnya nih klien saya ngechat ke saya. Jadi ketika kita menggunakan Canva ini untuk ngedit proses makeup, kita tidak perlu menjelaskan kepada klien secara bertele-tele makeup ini dengan ngetiknya makeup ini harganya berapa gitu. Jadi kita tinggal kirim aja preset makeup yang udah kita edit seperti di video ini.
lampu semua. Pasti capek dong jelasin satu-satu harga makeup yang ini berapa dan ini berapa. Jadi kita bisa ngedit di Canva dan kita bisa langsung nge-share ke klien kita nih. Jadi klien langsung lihat langsung, oh harga makeup untuk wisuda itu berapa, prewedding itu berapa, nikah itu berapa. Nah, ini adalah desain yang sudah saya edit sebagai contohnya. Nah, di sini juga saya membawa gambaran sih sebenarnya. Kadangnya boleh lihat. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya nih preslip manicure atau preslip nail art. Di sini bisa kita lihat, kita bisa ngedit di sini. Jadi kita bisa langsung nge-share ke klien kita langsung. Berapa sih manicure itu berapa, nail gel itu berapa, nail art simple itu berapa. Tanpa kita menjelaskan bertele-tele nih. Jadi klien langsung bisa melihat harga yang dia inginkan dan desain yang dia inginkan. Nah, tadi boleh lihat ini contohnya sebagai pasien nail art. Nah, kalau desain untuk makeup di sini kita bisa lihat misalnya nih Grace Matte Party, kita bisa langsung mengedit di sini harganya berapa, terus ini hairdo berapa. Jadi klien kita bisa langsung melihat apa sih harga yang dia inginkan dan konsep makeup apa yang diinginkan. Nah, ini tadi boleh lihat. Terus itu kita juga bisa ngedit berbagai di information, misalnya information. Pastinya Kak Ade kalau misalnya punya klien pasti males dong, kayak capek nggak sih menjelaskan berulang-ulang kali. Nah, Kak Ade bisa nih ngedit di Canva apa-apa aja nih yang larangan sebelum makeup, sebelum satu hari kamu melakukan makeup gitu. Boleh dilihat. Nah, terus kalau misalnya Kak Ade ini udah nanti punya apa sih namanya usaha yang besar, Kak Ade bisa ngedit di Canva itu apa sih namanya spanduk. Contohnya seperti ini udah saya edit contoh spanduk saya sendiri. Kak Ade bisa lihat. Terus di sini juga pastinya kita punya salon pasti butuh logo dong. Nah, Kak Ade bisa nih ngedit di Canva itu logo. Misalnya nih logo salon saya sendiri udah saya edit contohnya seperti ini. Boleh Kak Ade-nya lihat. Nah, terus itu di Canva itu juga kita bisa ngedit invoice harga makeup. Jadi contohnya seperti ini ya. Invoice makeup itu seperti ini. Jadi kita bisa melakukan kita bisa mengedit harga makeup di Canva. Jadi misalnya setelah melakukan makeup kita bisa langsung nge-share Putri transaksinya melalui Canva seperti ini. Boleh dilihat Kak Ade. Terus itu juga kita bisa mengedit terms condition, di mana di sini ada larangan-larangan sebelum makeup. Jadi kita bisa langsung nge-share nih ke klien kita. Ini adanya boleh lihat. Oke. Menurut Kak Ade gimana nih? Apakah tertarik gak sih menggunakan Canva ini? Boleh sih. Iya, boleh kan. Nah,
Bisa contohnya tuh kita bisa langsung misalnya nih, saya juga punya Instagram pribadi ya. Kita bisa langsung upload di Instagram kita. Jadi kita tidak perlu menjelaskan satu-satu. Misalnya seperti ini. Nah, jadi Kak bisa langsung nge-share proses makeupnya berapa, hari ini berapa. Jadi semua orang bisa melihat berapa nih harga-harga makeup kita semua. Jadi penggunaan Canva ini sangat bermanfaat gitu loh Kak Adi untuk portofolio makeup. Bisa nih saya ajarin dulu sama Kak Ade. Nah, saya nih ini kan nama saya sendiri nih. Kak Ade itu bisa ngedit jadi nama Kak Ade sendiri. Misalnya di sini kita bisa ubah case plus one ya. Nah, ya jadi Adirana Makeup Tadi. Nah, kayak ini ya Kak Ade. Jadi desain-desain di sini itu bisa kayak kita tinggal ngedit aja, kita mau teksnya bagaimana, tata letaknya bagaimana gitu. Nah, jadi kalian bisa ngedit nih bebas di sini. Seperti ini ya. Sebelumnya ini atas nama saya desainnya masih kosong. Terus itu kita bisa ngedit nama Kak Adiga sendiri di bagian atas dan proses makeupnya sesuai keinginannya. Seperti itu Kak Adi ya. Apakah Kak Adi ingin mengerti? Ini Kak Adi sebagai klien saya ya. Saya kirim beberapa proses makeup saya sendiri nih. Coba Kak Adinya lihat. Nah, jadi Kak Ade bisa nih nge-share ke klien Kak Ade sendiri. Kalau misalnya nih Kak Ade sebagai klien saya pasti ya nanya Kak berapa nih proses makeupnya. Jadi langsung share aja langsung. Contohnya seperti mana tadi ya? Ini contohnya gambarnya seperti ini ya. Tapi ini di-share dalam bentuk chat. Jadi Kak Ade langsung share aja tanpa menjelaskan secara bertele-tele gitu. Jadi pastinya lebih gampang dan praktis sih. Jadi tujuan pengaplikasian Canva ini sangat penting nih untuk portofolio makeup karena bisa kita gunakan untuk proses makeup maupun perawatan diri segala macam kecantikan. Terus itu bisa juga sebagai test and condition makeup. Terus itu di informasi sebelum melakukan makeup. Terus itu bisa juga sebagai putri transaksi melakukan makeup. Seperti itu Kak Ade. Jadi Kak Ade-nya mulai sekarang nih tertarik gak nih menggunakan apa? Nah, jadi tujuan saya menjelaskan cara mengaplikasi ini itu biar portofolio kita ini semakin menarik nih dilihat orang. Mau di Instagram, di WhatsApp, atau media sosial lainnya gitu. Seperti itu Kak Ade. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih ya Kak Ade untuk waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa diterapkan dan diaplikasikan. Terima kasih juga untuk infonya ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak.